Aparat Polsek Solo Kota Sumatera Barat menggerebek persembunyian seorang residivis penjamretan yang telah menjadi target operasi. Pelaku berinisial J yang sudah dikepung polisi diringkus di kediaman orang tuanya di kawasan Nagari Kuncia, Kota Solo. Selanjutnya tersangka diboyong ke Mapolres Solo Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Pada polisi, J tak dapat mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Tidak tanggung-tanggung, pria ini diketahui telah menjamret di 7 TKP di wilayah Kota Solo. Modusnya adalah mengincar para pemotor yang bermain ponsel di atas kendaraannya, kemudian dirampas dan dibawa kabur. Tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 5 kali keluar masuk ke lembaga pemasyarakatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pencurian dengan modus geser tas terjadi di rumah makan kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dengan berpura-pura menjadi pengunjung rumah makan, pelaku tak butuh waktu lama menggasak tas berisi laptop. Jajaran Polres Badung dan Ditres Siber Polda Bali meringkus 2 warga negara Rusia. Keduanya diketahui mengoperasikan jaringan prostitusi internasional dengan menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia melalui website. Seekor ular piton ditemukan di pangkalan gas LPG di Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Proses evakuasi ular dengan panjang 5 meter sempat berlangsung dramatis hingga membuat heboh warga sekitar. Hai Sobat Malam, Buletin iNews Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, warga Kota Depok dan pemilik kendaraan roda 2 wajib dan kudu waspada. Pasalnya, pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Kali ini aksi kawanan maling beraksi di Komplek Toa, Gang Nangka, Tapos pada Kamis dini hari pekan lalu. Detik-detik pencurian oleh para pelaku juga terekam jelas CCTV milik warga. Pelaku yang berjumlah 4 orang menggasak 4 sepeda motor sekaligus dari garasi salah satu rumah di lokasi kejadian. Padahal semua kendaraan diketahui telah terkunci stang. Namun komplotan pencuri dengan mudah membawa kabur sepeda motor. Wah, semakin nekat dan berani aja ya nih para penjahat. Pemilik kendaraan telah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak berwajib dan kini dalam proses penyelidikan. Wah, warga setempat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali Siskamling, biar kampung semakin aman dan terhindar dari aksi para penjahat. Nah, kalau modus yang ini, modus pencurian lawas yang kerap berulang terjadi. Jadi bagi Anda yang senang nongkrong di warung kopi atau warung makan, mesti kudu waspada. Pasalnya pencurian dengan modus geser tas belum lama terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri.
Dengan berpura-pura menjadi pengunjung rumah makan, pria ini menyasar korban yang lengah dan asyik berbincang di meja makan. Kemudian sambil membuka jaket, mata penjahat spesialis modus geser tas ini memperhatikan barang incaran yang akan digasaknya. Dan tidak butuh waktu lama, tas berisi laptop langsung berpindah tangan. Pelaku pun melenggang pergi meninggalkan rumah makan sambil menutupi barang curiannya. Wah, benar-benar lihat penjahat. Bila ada yang mengenali pelaku, bisa melapor ke pihak berwajib. Biar nih maling segera ditangkap. Buat masyarakat, ingat, selalu waspada ya dimanapun Anda berada. Jaga selalu barang bawaan kalian biar tidak berpindah ke tangan-tangan jahil. Jajaran Polres Badung dan Ditres Cyber Polda Bali mengungkap praktek prostitusi jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi meringkus 2 tersangka, masing-masing berinisial AK dan MT yang merupakan warga negara Rusia. Keduanya diketahui mengoperasikan jaringan prostitusi internasional melalui website. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia di websitenya. Dalam kasus ini, sebanyak 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK berhasil diselamatkan. Dalam aksinya, tersangka AK berperan sebagai koordinator wilayah Bali, sedangkan MT berperan sebagai manajer serta menerima transfer uang hasil kejahatan prostitusi. Keduanya mengaku telah beroperasi selama 2 tahun terakhir dengan menawarkan korban rata-rata 300 sampai 350 dolar Amerika per orang. Pada saat kami melakukan pengungkapan, yang bersangkutan baru menerima 1 pelanggan. Ya, namun perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini memiliki PSK sebanyak kurang lebih 15 orang. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bersangkutan adalah para korban TPPO-nya. Selain meringkus 2 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor tersangka. Atas perbuatannya, 2 tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, keduanya juga terancam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Peristiwa yang satu ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua yang memiliki anak balita. Meski terlihat sepele, namun peristiwa ini bisa membahayakan bagi balita. Seorang bocah perempuan di Jalan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, kepalanya terjepit teralis jendela saat sedang bermain. Orang tua korban sempat mengevakuasi korban, namun kepala korban tidak bisa dikeluarkan. Panik, orang tua korban akhirnya melapor ke petugas penyelamatan sektor Tebet untuk meminta bantuan. 3 orang petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelamatan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan kepala bocah perempuan dari teralis tanpa mengalami luka. Rumah duka almarhum Sandi Permana di Perumahan TNI Polri, Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, didatangi sejumlah sinetron drama kolosal yang merupakan rekan almarhum. Rekan korban seakan tak percaya dengan berita heboh atas kematian korban secara tragis dari media massa. Di mata rekan sesama artis, Sandi dikenal sebagai sosok yang ceria, mudah bergaul, dan pandai menghibur. Karenanya, kabar kematian korban sempat membuat para rekan korban tak percaya. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di Perumahan TNI Polri, Desa Cibarusajaya, Bekasi.
Korban tewas akibat terkena luka tusukan sajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban diadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kini, kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan olah TKP dan minta keterangan ke sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Seekor ular piton dengan panjang 5 meter membuat warga Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat heboh. Pasalnya hewan melata ini ditemukan di pangkalan gas LPG dan bersembunyi di sela-sela tabung gas. Proses evakuasi yang dilakukan tim Animal Rescue Damkar Mamuju berlangsung dramatis. Sejumlah personil damkar yang diturunkan ke lokasi berjibaku mengevakuasi piton berukuran besar ini. Meski sempat kesulitan, setelah 20 menit, ular akhirnya berhasil ditarik keluar dari tumpukan tabung gas. Ular piton selanjutnya ke markas damkar dan akan ditempatkan di area penangkaran agar tidak membahayakan. Kemunculan piton ini di wilayah kota Mamuju sudah beberapa kali terjadi. Tidak hanya masuk di pemukiman, hewan yang kerap memangsa ternak ini juga masuk ke rumah warga. Agar tidak membahayakan, warga dihimbau untuk segera melaporkan bila menemukan ular atau hewan liar yang berbahaya ke petugas damkar setempat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. MD di tempat tabrak bus. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa pagi. Di tempat ketabrak bus. Akibat insiden ini, seorang pengendara motor diketahui berinisial AK tewas di tempat kejadian. Menurut saksi mata, kronologi kejadian berawal saat motor yang dikendarai korban dari arah Ciputat hendak mengarah ke Bogor. Setibanya di lokasi kejadian, korban hendak menyalip bus. Namun motor hilang kendali karena ada truk sampah yang berhenti sedang mengangkut sampah. Akibatnya korban terjatuh dari motor. Dan nahasnya, AK terlindas dan meninggal di lokasi kejadian. Kayaknya mau nyalip dari sono. Kayaknya dia ini menabrak kayaknya. Nabrak apaan? Mobil ono kayaknya. Jatuh. Bocahnya nyerosot. Jauh, motor jauh motornya. Sini ada mobilnya. Oh, jadi bukan melawan arah ya? Bukan. Jadi dia muter, nabrak muter motor. Dampak kecelakaan ini, arus lalu lintas di kawasan ini sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Tangerang Selatan. MD mati. Seorang pria ditemukan tewas di perairan kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Saat jasad berinisial HO ditemukan, petugas juga menemukan kartu anggota BIN dan TNI dengan status pensiunan. Jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Oh, nggak tahu. Tahu-tahu ada pengambilan jenazah doang. Oh, rame Pak di sini Pak? Ya sini nggak rame, cuma yang ngambil doang itu yang jenazahnya. Polisi rame nggak Pak di sini Pak? Ada polisi juga. Polisi banyak ya Pak? Cuma kalau masalah nyemplungnya di mana kita nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ada polisi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kekecewaan Rusmiati Aminuddin, bidan yang bertugas lebih dari 14 tahun di Desa Pedalaman, Kutar, Polewali Mandar ini tidak terbendung usai hadiah sepeda motor dari Pemda Polewali Mandar hanya harapan palsu. Hadiah motor yang diberikan saat peringatan Hari Kesehatan digelar di Polewali Mandar justru hanyalah prank belaka.
Kejadian ini bermula saat dirinya menerima penghargaan sebagai Bidan Teladan Indonesia tahun 2024 dari Pemda. Sebagai hadiah, Rusmiati seharusnya mendapatkan sebuah sepeda motor. Ironisnya, sepeda motor yang diterima Rusmiati justru diambil dealer dengan dalih menunggu penyelesaian administrasi. Rusmiati sempat mendatangi Dinas Kesehatan, namun Dinas Kesehatan lagi-lagi batal menyerahkan hak Rusmiati dengan alasan akan diserahkan langsung oleh penjabat bupati yang baru dilantik. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu? Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan, Bu? Nah, itu tidak datang? 2 bulan, Pak. Oh gitu? Diketahui Rusmiati merupakan bidan yang bertugas di Desa Pedalaman di Kecamatan Tutar kurang lebih 14 tahun lamanya. Perjuangan dan kesabaran bidan Rusmiati hingga dirinya didaulat salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 lalu. Tidak hanya rasa kecewa, namun bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Dari Polewala Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Anyus melaporkan. Sebuah upaya aksi penjamretan nyaris menimpa seorang ibu yang sedang mengendarai motornya di kawasan Pengasinan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Awalnya pelaku tampak bersiap melakukan aksinya dengan memutar balik arah motornya mendekati motor si ibu. Namun saat mendekat si pelaku gagal merampas barang setelah motor si ibu bergerak menghindar motor pelaku. Tahu dirinya nyaris jadi korban kejahatan, si ibu hanya bisa berhenti dan melihat ke arah pelaku yang melarikan diri. Dasar maling, jambret nggak jambret tetap aja dia kabur. Tahu kelakuannya salah ya. Aksi seorang pemuda yang nyelonong masuk ke sebuah warung makan di kawasan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat berhasil terekam kamera pengawas. Si pemuda tampak mencari uang atau barang yang bisa dicurinya dari dalam warung makan yang dalam kondisi sepi. Namun karena hanya menemukan tabung gas, si pemuda akhirnya membawa kabur peralatan pendukung masak memasak tersebut. Walah mas, ente bakal kualat. Soalnya bikin si ibu warung nggak bisa masak lantaran tabung gasnya ente embat. Aksi begal kali ini memang benar-benar keterlaluan. Bayangkan saja, motor milik seorang tukang sayur keliling menjadi korban begal di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Yang bikin emosi, gak cuma motornya aja yang diambil, tapi juga seluruh dagangan si tukang sayur keliling yang diangkut di atas motor tersebut. Wah, emang ente mau belajar masak, Ling? Biar bisa bikin makanan enak pas masuk penjara nanti ya? Dengan bergaya ala ninja, seorang pelaku pencurian tampak memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah warga di perumahan Bougainville, Aipaca, Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Sambil mindik-mindik, si pelaku mengincar sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Aksi pelaku menggondol motor metik itu berhasil terekam kamera pengawas dan kini pelaku tengah diburu aparat kepolisian. Siap-siap aja mas, dibangunin Pak Polisi pas lagi tidur. Komplotan pencurian tertangkap kamera pengawas di kawasan Gor Rangga Jaya Anoraga, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hari Minggu pagi ternyata adalah sepasang pria dan wanita. Keduanya saling bekerja sama membongkar jok motor yang terparkir dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Meski banyak lalu lalang warga di sekitarnya, namun pasangan ini tampak santai saat melakukan aksinya. Namun aksi mereka tak selamanya berjalan lancar. Keduanya harus berurusan dengan polisi dari Mapolres Tuban setelah tertangkap keesokan harinya. Makanya, Mas, Mbak, daripada jadi partner in crime, mendingan jadi partner in love, tapi di dalam penjara.
Kasus pencurian kotak amal masjid kembali terjadi. Kali ini, sebuah masjid di kawasan Desa Cijunjung Blodes, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, menjadi korban aksi pencurian kotak amal yang dilakukan seorang pemuda Selasa dini hari. Setelah memasuki masjid, pelaku langsung menuju kotak amal dan membongkarnya. Usai melakukan aksinya, ia pun dengan santai meninggalkan masjid yang tengah dalam kondisi sepi itu. Wah, ente dosanya double-double, Bang. Udah nyolongnya uang sedekah orang banyak. Double-double juga nih kualatnya. Ternyata aksi pencurian di minimarket dengan modus kempit barang di dalam rok juga terjadi di negeri jiran Malaysia. Jadi kawanan pencuri ini beraksi secara berkelompok. Korbannya adalah salah satu minimarket yang ada di kota Sabah. Para pelaku mengempit barang curiannya dan bisa keluar masuk minimarket 2-3 kali sekali beraksi. Wah, banyak kali barang curiannya Pak Ci dan Maci. Memangnya mau buka toko ya? Aksi pencurian ini benar-benar mengandalkan kecepatan si pelaku dan kelengahan si korban. Jadi si pria pelaku pencurian berpura-pura membayar melalui sistem kris. Nah, saat ponsel korban didekatkan ke arah si pria, pelaku dengan cepat menyambar ponsel si pemilik warung dan kabur secepat kilat. Alhasil, korban dan suaminya pun hanya bisa menyesali kelakuan jahat si pelaku. Tenang Pak, Bu, biar nanti Tuhan yang balas dan kerugiannya diganti dengan yang lebih baik deh. Kami dari dinas mana, Pak? Tolongin Bapak. Bapak dengar suara saya, Pak? Aksi heroik dilakukan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok saat berusaha mengevakuasi seorang pria yang jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter di kawasan Kampung Sawah, Jatimulya, Cilodong, Depok, Sabtu lalu. 7 orang petugas dengan sigap melakukan sejumlah tahapan saat berusaha mengeluarkan pria 28 tahun itu dari dalam sumur. Petugas mengulurkan tali ke dalam sumur sambil terus memberi semangat kepada korban agar tidak menyerah. Setelah berjibaku dengan bantuan peralatan profesional, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi sadar, lalu dibawa ke tempat yang lebih aman. Bravo Pak Petugas Damkar, satu lagi nyawa berhasil Anda selamatkan. Berkah selalu ya. Bisnya berhenti tak? Nya kena ayam motor Kepanikan sempat melanda warga yang melintas di Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Jawa Barat, Selasa siang. Pasalnya, tiang listrik yang berada di kawasan tersebut roboh dan melintang di tengah jalan. Akibatnya, perjalanan warga dan para pengendara menjadi terhambat akibat jalan yang tidak bisa dilalui. Beruntung, tidak ada warga atau pengendara yang menjadi korban robohnya tiang listrik ini. Motor milik seorang guru di kawasan Kangean, Sumeneb, Madura, Jawa Timur menjadi korban aksi pembakaran yang dilakukan pemuda setempat. Aksi tidak terpuji ini dipicu akibat si pemuda tidak terima usai sang guru menyinggung kebiasaan anak muda Pulau Kangean yang sering bermabuk-mabukan. Pelaku yang ternyata adalah salah satu murid sang guru itu juga sempat melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Akibat tindakan barbarnya, pemuda berusia 19 tahun itu ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya elah mas, udah bagus diperhatiin guru supaya nggak mabuk-mabukan. Malah ngamuk. Masuk penjara deh jadinya. Warga Desa Walaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dikejutkan penemuan sesosok bayi yang tampaknya baru saja dilahirkan di saluran air milik warga Minggu pagi. Jabang bayi yang terbungkus plastik merah dan masih dalam keadaan hidup itu kemudian diselamatkan warga setempat dan melaporkannya ke kepala desa setempat. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, sang bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Budi Setia Langowan untuk mendapat perawatan. Polisi sendiri tengah mengusut kasus pembuangan bayi ini untuk mengetahui siapa pelakunya. Hujan deras banget. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa pagi.
Sebuah minibus yang tengah melaju tiba-tiba kehilangan kendali dan tergelincir hingga terbalik di tengah cuaca hujan yang cukup deras. Diduga kecelakaan dipicu licinnya kondisi jalan akibat hujan yang melanda kawasan tersebut. Beruntung, meski mobil mengalami kerusakan cukup parah dan terbalik, namun 2 penumpang minibus tidak mengalami luka-luka serius. Wah, ini harus jadi perhatian nih para pengendara, agar lebih berhati-hati saat melaju di tengah jalan yang licin akibat hujan. Alon-alon waton kelakon aja, Mas. Udah lapor security ya. Nah, kalau yang ini harus jadi perhatian bagi para pejalan kaki nih. Saat menyeberang, pastikan situasi jalan benar-benar aman untuk dilalui. Jangan seperti penyeberang jalan yang satu ini nih. Seorang penyeberang jalan di depan kawasan Mall Arta Gading, Jakarta Utara menjadi korban tabrakan yang terjadi Senin pagi. Si penyeberang terlihat berlari setelah sebuah mobil berhenti, namun tidak memperhatikan kendaraan yang melaju setelahnya. Akibatnya, si penyeberang tertabrak pengendara motor hingga terjatuh. Waduh, hati-hati Mas nyebrangnya. Ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah. Dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, sejumlah selebriti tanah air, serta pengusaha nasional, perusahaan kapal pesiar Salaya Yachts yang dinahkodai Kevin Sanjaya dan Prilly Latukonsina resmi diluncurkan di Jet Sea Cafe, Jakarta Utara. Pada peluncurannya, Salaya Yachts siap berlayar dengan 3 kapal mewah dengan desain yang elegan, yakni Mary Fisher 795, Mary Fisher 895, dan Mary Fisher 1095. Salaya Yachts sebagai eksklusif partner untuk Geniu Indonesia hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim Indonesia serta memberikan pengalaman baru dalam berlibur yang menyenangkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari situ makanya kita punya ide bersama Prilly juga untuk kita membangun pariwisata di Indonesia, untuk kita education ke mereka semua, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ini untuk develop laut-laut yang sangat luar biasa itu sih. Tapi sebagai perusahaan kapal yacht, kita benar-benar menyediakan banyak paket untuk mereka bisa bersenang-senang dan menikmati keindahan laut Indonesia gitu. Dengan basis operasional di 3 daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salaya Yachts menargetkan untuk menjadi ikon baru dalam industri pariwisata maritim di Indonesia. Kita tahu Jakarta, Bali, Labuan Bajo jadi destinasi unggulan Indonesia, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah experience dari wisatawan untuk menikmati bahari Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Salaya Yachts. Dalam peluncurannya ini, Salaya Yachts juga memberikan kesempatan bagi para tamu undangan untuk menikmati pengalaman sea trial eksklusif di sekitar Pantai Mutiara, sehingga mampu memberikan gambaran nyata tentang kualitas dan kemewahan. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin iNews Malam segera kembali setelah yang satu ini. Sebuah mobil minibus terekam kamera pengendara lain melakukan aksi tidak terpuji saat hendak keluar di eksit tol Cikarang Barat. Sebelumnya, minibus terlihat mundur dari salah satu gate dan berpindah jalur di belakang mobil perekam. Kemudian, pengemudi mobil minibus tampak mengekor mobil si perekam saat tapping pembayaran tol sehingga pengemudi minibus terbebas dari kewajiban bayar tol. Melihat aksi ini, mobil perekam sempat berhenti untuk memberi peringatan. Namun si minibus kemudian mundur dan bergegas pergi meninggalkan mobil perekam. Wah, Pak atau Ibu, Mbok ya jangan bikin malu dong. Punya mobil tapi nggak bisa bayar tol. Anda terlalu. Mana bos? Bos! Astagfirullah, motor kakak,
Sebuah motor yang mengangkut 3 orang terekam kamera melaju di jalan tol Jakarta Cikampek dan masuk ke tol MBZ hingga sampai ke Karawang Timur. Diduga motor tersebut mengejar sebuah mobil yang masuk ke dalam jalan tol. Namun, apapun alasannya, tindakan pemotor yang masuk ke kawasan jalan tol jelas-jelas melanggar ketentuan lalu lintas. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan pengendara lain yang melintas di jalan tol. Waduh, mesti ditindak tegas nih pelakunya. Sejumlah pemotor terekam kamera warga melakukan aksi berbahaya dengan melaju melawan arah di kawasan Joglomeruya, Jakarta Barat, Selasa siang. Yang memprihatinkan, aksi ini tidak hanya dilakukan 1 atau 2 pemotor, namun diikuti sejumlah pemotor lainnya. Selain melanggar lalu lintas, tindakan egois pemotor yang melaju melawan arah jelas-jelas membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pak Polisi, segera tindak nih para pelanggar lalu lintas. Kalau yang ini, aksi banyak gaya yang berujung rugi sendiri, plus rasa malu yang mendalam. Gimana enggak, mau action jumping supaya dapat tebukan, malah jadi ngejengkang dan mendapat sorakan. Kapok aja ya mas. Ada lagi nih aksi bule di Bali yang berkelakuan minor. Sebuah motor ojek online yang membawa 2 orang penumpang jelas-jelas sudah masuk dalam pelanggaran lalu lintas. Tapi nggak cuma itu, si bule dan pasangan wanitanya melakukan adegan tak pantas dengan saling berciuman saat motor melintas di Jalan Teguh Umar Barat, Denpasar, Bali. Waduh mas bule, Bo ya hormati adat budaya setempat dong, kan tabu ciuman di tempat umum. Perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, Blue Origin, mengalami penundaan peluncuran roket New Glenn setelah ditemukan adanya gangguan anomali teknis. Peluncuran roket terbaru Blue Origin ini ditunda hanya beberapa menit sebelum lepas landas. Peluncuran perdana roket New Glenn ini untuk menguji pendorong roket yang dapat digunakan kembali. Nama New Glenn sendiri diambil dari nama John Glenn, orang Amerika pertama yang mengorbit bumi. Oke Sobat Malam, informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin iNews Malam kali ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.